Pemirsa, kasus selebgram diselingkuhi suami dan viral di media sosial kembali terjadi. Kali ini selebgram Ari Rianti meradang panjang hingga terpaksa membongkar aib rumah tangganya ke hadapan publik. Pasalnya perbuatan Bimo Aryo Tejo suaminya sudah kelewatan. Saat Ari tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, Bimo justru berkencan dengan wanita lain. Parahnya lagi, Bimo berani membawa wanita selingkuhannya. Lalu benarkah Ari mengetahui kronologi perselingkuhan suaminya dari putra sulungnya? Kamu Pak RT hanya dipegang-pegang nak, aduh ya Allah. Nanti kemana-mana Pak, jangan kau pegang-pegang, bukan muring nak. Biasaan kau. Ya, karena kasihan pada ibundanya, putra sulung Ari yang berusia 14 tahun mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan ayahnya. Di satu sisi, netizen memuji tindakan anak sulung Ari. Di sisi lain, banyak yang miris karena remaja tanggung itu harus melihat isi WhatsApp ayahnya yang berisi percakapan tidak senonoh, rekaman CCTV, juga video asusila yang direkam Aryo Bimo. Bukti-bukti percakapan WhatsApp dan video asusila diduga didapat putra sulung Ari dari handphone ayahnya. Yang paling sedih tuh dari sisi anaknya sih yang aku pikirin, kayak yang nemuin bukti perselingkuhannya itu si anaknya yang umur 14 tahun ini. Dia laki-laki SMP, terus harus tahu kalau ternyata ayahnya itu selingkuh. Padahal pernikahannya udah 16 tahun kan, anaknya udah pada gede-gede. Terus aku juga baca percakapan mereka selain ngomongin anak, kesel gak sih? Aku lebih kesel karena ngeliat dari sisi anaknya. Kasihan nanti si kesanaknya tuh gimana. Seorang istri yang lagi umroh, pulang umroh mendapati suaminya berselingkuh di rumahnya dan di kamar tidurnya sendiri. Dan didapati perselingkuhan ini informasinya dari anaknya. Ini sangat menyedihkan, pasti perempuan itu terpukul. Buat anaknya juga sabar dan tabah. Mungkin ini udah jadi bagian dari perjalanan hidup. Suami dari Ibu Siti Septrianti ya. Ibu ini lagi umroh ke Tanah Suci dan suaminya selingkuh. Dimana selingkuhannya yang dari luar kota itu dibawa, disuruh naik kereta api ke rumahnya dan dia selingkuhnya di kamar tidur, dimana pasangan ini biasa tidur. Wow. Menurut aku sih laki-lakinya ini, suaminya ini agak-agak kayak ada kelainan ya. Apa ada kelainan, apa over, dan cecetannya anaknya yang mengetahui. Tapi mungkin suaminya nggak punya modal. Kalau mau pergi ke hotel nggak punya modal. Jadi ditunggulah istrinya dulu pergi dari rumahnya untuk pergi kemana gitu. Nah pas pergi umroh kan lumayan tuh 2 minggu. Dipanggil lah tuh ceweknya datang. Sederet selebriti pun ikut geram membayangkan perbuatan Bimo Aryo yang melukai perasaan Ari dan anak-anaknya. Selingkuh itu kan habit, atau pasti ada sesuatu hal yang bikin jadinya selingkuh. Nah, tidak bisa membenarkan kalau selingkuh itu udah salah pastinya. Kalau gue sendiri, nauzubillah min dzalik, lagi umroh, tiba-tiba pas pulang dikasih tahu sama Allah bahwa pasangan kamu tuh tidak baik atau tidak pas untuk menjadi seorang imam atau seorang istri ya. Kalau itu ada senangnya, ada pastinya patah hati banget sih. Selingkuh sih menurut aku apapun itu maksudnya masih dalam pacaran ataupun sudah menikah tetap salah sih. Kalau emang mau sama orang lain selain pasangan kamu, selesaiin dulu hubungannya, baru kamu menjalin hubungan sama orang lain. Turut sedih dengar beritanya. Kalau aku diselingkuhin udah nggak mau. Soalnya menurut aku kalau udah selingkuh itu kayak udah berkhianat ya. Ya aku harap sih semoga suaminya ini cepat bertobat sebelum kiamat. Dan cepat lo minta maaf kepada istrimu dan anakmu, dan cepat kamu keluar dari rumah itu aja sih, biar kamu gak malu banget, ya kan? Dari investigasi yang dilakukan anak sulung Ari, diketahui Bimo Aryo sudah berselingkuh sejak Agustus 2024. Bisa jadi Bimo Aryo membatalkan umroh bareng Ari, lantaran ia memang ingin bebas berkencan. Setelah dihianati suami di depan anaknya sendiri, apakah Ari Rianti akan memaafkan Bimo Aryo?
Benarkah selebgram bernama asli Siti Septi Ariyanti itu akan menggugat cerai suaminya? إن في صدري كلاما لا أستطيع ترتيبه في الدعاء فيا ربي أنت أعلم بنفسي مني فحقق ما أتمناه وأرح بالي وقلبي يا الله. Tapi nggak boleh lama-lama Mbak. Saya yakin Mbaknya kuat karena mungkin ini jawaban dari doa-doa yang lagi di umroh. Diketahui bahwa suaminya memang tidak baik dan tidak benar. Selama ini udah terlalu banyak berlaku curang sehingga puncaknya karena doanya di umroh, apapun yang ditutupi, sebaik apapun, sesempurna apapun pasti akan terbuka juga. Emang udah pacaran lama sih kalau aku lihat ini ya. Ini sudah pacaran jarak jauh, sudah pacaran lama. Tapi dia mengambil kesempatan, begitu istrinya pergi umroh, langsung dia masukin itu perempuan. Ini menurut aku sih ibunya keren banget. Ibu ini bisa sekuat ini ya. Kalau gue udah gue terjang itu udah gue ngamuk gitu. Yang namanya hilaf itu menurut aku nggak ada, karena perselingkuhan itu butuh effort. Kayak lu butuh ngeluarin waktu, butuh ngeluarin biaya juga, takut ketahuan juga sama pasangan aslinya, deg-degan dan lain-lain. Jadi yang namanya hilaf tuh nggak ada. Kalau udah sekali ketahuan selingkuh, udah sih mendingan udahin aja. Nah, Mbaknya harus tabah, kuat, dan saya yakin kemudian di belakangnya pasti akan dapat hal yang lebih baik, akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan mungkin akan dipertemukan dengan laki-laki yang sempurna juga. Katanya sih pernikahan itu kan nggak selamanya saling mencintai. Kalau cintanya udah pudar mungkin kan sisa komitmen ya. Nah itu tuh di pernikahan yang susah ya, menjaga komitmen sampai lama gitu kan nggak gampang gitu ya. Buat yang mau selingkuh atau sedang selingkuh jangan deh. Ingat karma itu ada. Menjaga kesetiaan saat pasangan jauh dari pelukan mungkin menjadi ujian yang sulit dihadapi oleh sebagian orang. Tapi bagi Retno Paradina, istri Zulzifilia, kesetiaan pada pasangan adalah harga mati. Zul yang divonis 18 tahun penjara akibat kasus narkoba, bahkan mempersilahkan Retno untuk menggugat cerai dan menikah lagi karena tak mau melihat ibu dari anak-anaknya itu menanggung derita yang lebih lama lantaran menunggunya bebas dari penjara. Namun Retno tak terpikirkan untuk mencari pengganti Zul karena ia memilih setia. Selama 6 tahun, Retno seolah tak pernah letih menjenguk Zul di Hotel Prodeo. Bang Jul sehat-sehat Bang Jul. Kalau aku sebulan sekali atau enggak 2 bulan sekali, tergantung kerjaan sih Mbak. Ya sering, ya 3 bulan yang lalu saya kesini. Iya, 3 bulan yang lalu mertua kesini Mama. Habis itu kita besuk Zul berapa kali Mas? 3 kali. 3 kali, ya berarti ini yang keempat kalinya. Kalau saya sih ya jangan dibanding-bandingkan kan, karena setiap orang itu punya kapasitas kesabarannya itu berbeda gitu, dan kita juga nggak tahu apa yang mereka saya ataupun Mbak Ibel itu yang sudah dilalui gitu. Jadi saya berharap orang-orang bisa menghargai keputusan seseorang untuk mau melanjutkan hidupnya yang lebih bahagia ataupun ingin menunggu suaminya gitu sampai bebas. Saya anggap sebagai menantu yang sangat luar biasa, tegar menghadapi cobaan. Terus terang, kalau saja perempuan yang lemah, boleh jadi tidak akan seperti sekarang. Karena terus terang banyak di luar sana baru beberapa bulan saja bercerai, ditinggal oleh suami karena tersandung masalah kasus. Ternyata dia langsung move on begitu. Ya itu memang persepsi pendapatnya masing-masing ya, karena memang Jula Madinah ini kan memang sudah lama juga ya. Kesetiaan Dina juga kan ya, termasuk lagu yang sekarang dirilis dan launching hari ini, lagu yang memang setia walau di samping ibu ini memang kebetulan memang lagu lama sekali gitu loh. Dan alhamdulillah hari ini rilis, dan ya buat saya ini kesetiaan itu memang mahal ya gitu loh. Sebagai suami, Zul bersyukur memiliki istri setia seperti Retno.
Zul merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan kepercayaan sang istri hingga nasibnya harus berakhir di balik jeruji besi. Andai waktu bisa diulang, Zul ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan uang halal yang didapatnya dari dunia musik. Pertimbangan ekonomi juga ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ekonomi keluarga saya juga ya, kalau lagunya booming insya Allah ada royalti kan lumayan bisa buat tambah-tambah keluarga. Selama ini kan saya di dalam cuma diberi kesempatan oleh beliau ini untuk bisa ngamen, dan dari ngamen itu menghibur warga, keluarga kunjungan itu bisa dapat, tapi ya itu cuma bisa buat saya sendiri, minimal saya nggak merepotkan keluarga di luar sana. Kazul itu orangnya family man banget kan, jadi kayak dia tuh benar-benar menyesal, apalagi anaknya kan ditinggal waktu masih kecil gitu, jadi ya penyesalan itu sering ada. Sudah terkenal dan mapan, tapi Zul tidak puas mengejar kesenangan dunia hingga ia tergiur menjadi crazy rich dengan menjadi pengedar narkoba. Fakta di persidangan membuktikan Zul menjadi anak buah gembong narkoba kelas kakap. Akan tetapi, itu adalah kisah kelam yang sudah Zul tutup rapat-rapat. Sekarang ia hanya ingin melakukan apa yang diridhoi istri, orang tua, dan Tuhan yang Maha Memberi. Sebenarnya waktu awal-awal saya memang di sini orang udah pada tahu ya kalau saya memang musisi. Tapi awal-awal memang saya merasa sudah ada semacam putus asa di situ, gitu lah. Nggak mau lagi main musik. Sampai-sampai saya minta kepada Pak Rangga, saya mengundurkan diri, Pak, saya ingin jadi tamping ini aja, tamping dapur, bantu-bantu ya, bikin makanan atau masuk ke santri. Kebetulan di sini ada pembinaan religius. Tapi Pak Rangga nggak mengizinkan. Beliau bilang kami membutuhkan kamu untuk seni musik ini, jadi kamu nggak bisa kemana-mana. Alhamdulillah Kazul, melihat Kazul yang begitu semangat, saya dan mertua tentu sangat senang sekali ya, karena sebenarnya Kazul sebelum-sebelumnya sempat kayak udah ngomongin band gitu kan, cuma karena dorongan orang tua, dorongan teman-teman juga, saya pun seperti itu, jadi Kazul bisa kembali bersemangat lagi. Kalau masalah ekonomi memang terus terang, walaupun kami selaku orang tua Zul hidup pas-pasan, tapi kalau ada kelebihan sedikit kami selalu transferkan untuk biaya anak-anaknya. Ya, kebetulan saya pensiunan guru, jadi masih ada samping sedikit. itu ada usaha-usaha warung-warung, jadi kalau ada kelebihan sedikit saya transferkan mereka. Jika tak mendapatkan keringanan hukuman atau remisi, Zul baru akan bebas pada tahun 2037 mendatang. Jika saat ini usia Zul 43 tahun, maka tahun 2037 nanti usia pelantun lagu Aisyiteru itu sudah 55 tahun. Tak mau usia produktifnya sia-sia di penjara, Zul pun berkarya di balik tembok derita. Zul bersyukur Kalapas Gunung Sindur mengizinkannya berkarya di dalam penjara. Bersama musisi obot sahabatnya, Zul ingin sharing derita hidupnya di penjara melalui sebuah lagu. Lalu benarkah lagu itu diciptakan oleh Retno, istrinya? Beberapa hari ini saya sebenarnya nggak nyenyak tidur ya, deg-degan gitu, karena ternyata berkat beliau ini, alhamdulillah saya bisa launching di sini, karena memang saya sebagai warga binaan itu di dalam kan memang sangat terbatas sekali. Pihak lapas lah sebenarnya yang betul-betul memberikan dukungan dan memberikan jalan kepada saya di sini. Gitu. Sekarang ini tahun ke-6 kalau nggak salah. Jadi kalau saya sendiri sih yang menghargai prosesnya adalah kita dari susah, kita jadi, terus kita jatuh lagi, dan alhamdulillah Jul dalam masa tahanan, karena potensinya Jul tuh luar biasa sekali, dan alhamdulillah didukung oleh Pak Kalapas, alhamdulillah terima kasih luar biasa. Baik, jadi memang saya lihat Bang Jul ini selain punya potensi, pidananya juga lama. Artinya apa? Artinya bahwa dengan menjalani pidana yang lama, tanpa ada kreativitas, tanpa ada pengembangan potensi diri, dikhawatirkan
Bang Jul ini stres, depresi, ya kan? Nah dari situlah saya berpikir kenapa potensi yang dimiliki oleh Bang Jul ini tidak kita kembangkan. Pemirsa, meski sudah resmi berpisah dan menjalani hidup masing-masing, tak lantas membuat keduanya bermusuhan dan menjaga jarak. Sebaliknya, Ruben Onsu dan Sarwenda justru tetap menjalin hubungan baik dan tetap kompak untuk mengasuh dan membesarkan ketiga anaknya. Wenda dan Ruben seolah sepakat kepentingan anak-anak harus menjadi prioritas utama bagi mereka. Kan namanya masih komunikasi, jadi kalau misalnya ayah lagi bisa ketemu, ya ketemu. Kalau misalnya aku lagi bisa kayak ajak anak-anak jalan-jalan, ya aku gitu. Nggak ada yang kayak nggak boleh ya atau apa, nggak ada, semuanya komunikasi. Untuk ketemu anak-anak, saya bersyukur sekali ya, itu tidak menjadi konflik di antara saya dengan Sarwenda ya. Perempuan harus mandiri, perempuan harus bisa, ya gimana caranya bagi waktu lah gitu. Ruben pun begitu senang bisa mendampingi dan melihat Onyo bertanding. Yang ngejaganya kita semuanya baik-baik, komunikasi baik, anak-anak mau ketemu juga baik, semuanya baik, jadi nggak ada apa-apa. Talia dan Tania menjalani photoshoot tanpa Ruben. Kali ini, Wenda dan anak-anak mengambil tema Tania, putri bungsu Wenda dan elegan. Wenda terlihat begitu cantik dan elegan dengan menggunakan gaun berwarna emas, sementara Onyo menggunakan jas berwarna senada dengan Wenda. Ya, usai photoshoot, Wenda mengajak anak-anak Pemirsa, aksi Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh Aji, mantan karyawannya, kembali membuat heboh media sosial. Didampingi Elmi Nurmala istrinya, Agus Salim tak henti merengek dan mengiba di media sosial agar Teh Novi datang menjenguk. Aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tunjangan buat Agus, apa yang teteh orang sosial punya hati nurani, datang ke tempat Agus dan itu aja. Melalui video pendek itu, Agus Salim menyinggung soal itikat baik Teh Novi agar setidaknya bersedia kembali datang menemuinya. Selain hal itu, pihak Agus Salim juga menyinggung soal kesulitan biaya untuk melanjutkan pengobatan kedua matanya, sebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah tidak mengcover semua biaya pengobatannya. Kami sudah bertemu dengan BPJS, ya. Kamu katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar, dan ini adalah perjuangan kita mulai. Sehingga Agus Salim harus menanggung biaya sendiri jika hendak melanjutkan pengobatan kedua matanya. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cito. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan dengan yang mengalami kriminalisasi atau bagaimana seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Agus Salim terduduk lesu di kursi roda. Ia terdiam mendengar penjelasan soal biaya pengobatan matanya sudah tidak lagi dijamin oleh negara.
sehingga ia mulai mengharapkan uang donasi yang masih disimpan oleh Novi. Sedangkan Novi yang ditemui bersama Gary, kuasa hukumnya, menanggapi permasalahan itu dengan penuh kehati-hatian. Klarifikasi sudah dijelaskan bahwa ya kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan, itu aja. Inilah kondisi di rumah sakit, ya saling dorong-dorongan, tapi yang boleh buat daripada ngomong rumah sakit internasional dengan biaya-biaya ngedit Agus, kami jalani. Jadi kita jalani ya, walaupun antri segala macam jalani ya. Antri, ya kan, jalani. Dan kita di sini minta ketegasan dari Novi, karena uang Agus di tangan Novi yang sudah ditransfer. Tidak ada korban kejahatan yang artinya bahwa tegas-tegas saja ketemu dengan kita, duduk. Mau uang itu nggak bisa lagi digunakan sama Agus atau gimana? Alasannya kasih tahu, kita yang akan upayakan uang. Udah itu. ngomong terang-terangan aja deh, jangan bilang baik-baik. Ya, jahat. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Mbak baik memang, tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uangan itu misalnya ke yayasan, Gus, bilang dari awal, nggak apa-apa. Dari awal bilang, Gus, uang ini biar Teteh Novi bawa ke yayasan ya, biar Teteh kontrol. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Ya kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya kita orang awam, kompromiin. Gimana caranya nih Mas Agus? Kok bisa seperti ini? Mediasi bareng-bareng kita gitu. Jangan sampai ke media sosial, karena kita bukan orang media sosial. Itu kekecewaan Agus. Pada kesempatan ini, Novi mengaku sudah mengetahui adanya pelaporan yang dibuat oleh Agus Salim terhadap dirinya atas dugaan pencemaran nama baik. Dan Novi menanggapinya dengan tenang serta siap menghadapi segala bentuk proses hukum jika ia sudah menerima surat panggilan yang resmi dari kepolisian. Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia taat akan peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Yang cukup mungkin akan dilanjutkan ke terlapor gitu kan. Selama ini sih belum ada panggilan dari pihak kepolisian juga ke Tenok. Pasti ditunggu apapun itu proses hukum yang memang berjalan akan ditunggu. Novi mengungkapkan rasa terkejutnya ketika disinggung soal hebohnya perseteruan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim dengan Denny Sumargo. Bahkan video Denny Sumargo melabrak Farhad Abbas di kediamannya untuk mengklarifikasi ujaran Farhad yang menantangnya di media sosial. Demi rakyat. Jadi kalau kita bilang PKI dia pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran majap muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Salaman dong. Ya, tidak perlu salam. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, Shirin Apache. Wah itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FA ya. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya sama aku sih. Karena Bang Denny Sumargo benar-benar netral sih. Sementara itu, pembawa acara sekaligus aktor Hamish Daud ditemani Sandi Arifin, kuasa hukumnya, mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya kemarin siang. Ketika dimintai keterangan, Hamish Daud bungkam dan berjalan cepat menuju mobilnya. Sedangkan Sandi Arifin yang semula hanya diam, akhirnya mengungkapkan jika kedatangannya kali ini untuk berkonsultasi soal niatnya membuat laporan.
Bang, ada agenda apa nih? Laporan atau pemeriksaan nih, Bang? Ini ada apa kesini? Mas Ari. Bang. Masih konsul, kita masih konsul. Bang, terkait kasus apa, Bang? Masih konsul. Bang, terkait Masih konsul. konsul soal apa, Bang? Konsul soal apa? Konsul terkait apa, Bang? Penipuan atau apa, Bang? Ya, Bang. Sedikit aja, Bang. Sandi Arifin tak merinci siapa pihak yang akan dilaporkan. Namun ketika didesak, akhirnya Sandi mengatakan jika laporan yang akan didaftarkan kliennya berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Sedikit aja mencemarkan nama baik, ada kerugian lain. Ya. Belum, masih konsul. Mau melaporkan. Belum, masih lidik, masih. Kita dari kalangan mana, Bang? Wajarin. Bang, dari kalangan mana, Bang? Dugaannya apa, Bang? Dugaan kasus yang akan dilaporkan? Bang, 1 menit aja, Bang. Pemirsa, 2 kali batal menikah tak lantas membuat Ayu Ting Ting kapok dan trauma untuk menikah lagi. Di tahun 2021, Ayu Ting Ting batal menikah dengan Adit Jayusman, sementara di tahun 2024, ia kembali batal nikah dengan Letu Muhammad Fardana. Terlepas dari kegagalan demi kegagalan yang dialaminya itu, pelantun tembang G-Boy Mujair itu ingin segera melepas status single parentnya sesegera mungkin. Apalagi putri sematawayangnya Bilqis Humairah Razak juga sudah kerap meminta adik. Dalam acara bincang bersama Andre Taulani di kanal YouTube Taulani TV, Ayu mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi dan memiliki anak. Kalau aku tuh pengen banget punya anak lagi sebenarnya. Oh masih oke lah. Umur berapa sekarang? 32. Oh masih bisa, masih oke. Boyan aja nyantai kok. Nyantai, Boy. Oh iya. Ngapain karir baru mulai meranjak nih. Rezeki orang memang kita nggak tahu. Ada orang yang karirnya tiba-tiba di usia senja baru naik. Rezeki orang nggak ada yang tahu kok. Jadi nggak usah ngoyo aku harus gimana, nanti ada waktunya. Benar. Ada Yang waktunya. penting berbaik, ucap apa yang penting berbuat baik aja. Benar. Benar. 10 tahun hidup sendiri tanpa pendamping hidup, Ayu tetap menikmati kesendiriannya. Gagal menikah dengan Muhammad Fardana tidak lantas membuat Ayu patah arang. Ia tetap enjoy menikmati hidup dan terus berkarya dan berbuat baik kepada siapapun. Jadi Ayu sekarang masih benar-benar pengen sendiri dulu, nggak mau nyari pasangan dulu ya? Iya sih Pak Haji maksudnya. Udah 10 tahun ya Ayu ya? Ya 10, mau 10 tahun, mau 11 tahun. Kayak happy-happy aja, dia santai, nggak harus jadi buru-buru lagi pengen punya pendamping gitu. Iya, enjoy aja. Apa udah nikmatin banget? Kemarin gak jadi pun aku ya udah biasa aja karena memang belum jodoh. Iya dong. Tuh sesantai itu gitu. Iya iyalah. Tapi udah kepengen punya pendamping lagi? Oh udah pasti lah Udah pasti. Pak, pengen lah. Kalau yang bikin kuat ya apa ya Yen? Anak iya, keluarga udah pasti. Sama pengalaman aja. Iya. Pengalaman hidup sih yang Betul, bikin betul. kuat. Gitu. Kan semakin kita banyak pengalaman kan semakin banyak belajar. Benar. Pasca gagal menikah dengan Muhammad Fardana, Ayu sepertinya tak mau terburu-buru menikah. Ungkapan hati Ayu itu seperti yang tergambar dalam syair sebuah lagu berjudul Jangan Ya Dek Jangan, yang dinyanyikan Ayu diiringi permainan gitar oleh Andre Taulani. Untuk pasangan hidup, Ayu sepertinya tak ingin dipaksa-paksa. Baginya, jodoh tak akan kemana. Jangan ya dek, jangan. Aku takut mengejar cinta, biarkan cinta datang sendiri. Jangan kau paksa-paksa. Jangan ya dek, jangan. Opo anane wis gawe aku nyaman. Hidupku letih tangan. Yakin jodoh pasti kan datang. Asik ya? Sementara itu, setelah putus dan batal menikah dengan Letu Fardana, Ayu Ting Ting pun kembali menjalin komunikasi dan kembali dekat dengan Boy William. Kedekatan keduanya banyak membuat warganet bertanya-tanya apakah hubungan mereka nyata atau sebatas gimmick untuk kebutuhan konten.
kamu ada rasa malu waktu itu. Iya, bukan malu. Aku malu untuk bertemu dengan kamu. Maksudnya mau main lagi kayak gini gitu. Santai aja lah. Santai aja lah. Enggak lah, aku malu lah. Kalau aku nanti main lagi terus ngonten bareng sama kamu lagi, aku malu lah. Terus kan kamu ngeliatin. Kamu takut nanti diomongin sama orang. Iya. Ya elah, ini orang giliran gak jadi aja balik lagi ke sini gitu terus, kan. Aku ingat kamu ngomong gitu. Diliputi rasa malu dan bersalah, kabarnya Ayu sempat minta maaf ke Boy William dan keluarga karena tak memberitahu rencana pernikahannya dengan Muhammad Fardana. Namun wajah keduanya tampak berseri-seri dan tak bisa menyembunyikan perasaan hatinya yang tengah berbunga-bunga seperti bertemu kekasih lamanya. Benarkah demikian? Semua jodoh, rezeki, semua Allah yang ngatur. Tuhan yang mengatur, benar dong. Allah yang ngatur, jadi kita nggak pernah tahu. Ibaratnya biar kita sehari lagi kita mau menikah pun kalau misalnya memang belum jodoh, itu tidak akan bisa terjadi, benar nggak? Benar, yang penting kamu happy, jangan sakit tanpa luka. Senang aja ngobrol bareng sama dia, tukar pikiran, sharing. Dan orang-orang semuanya suka, kan nggak ada salahnya bikin orang seneng kan. Kita dapat pahala. Well, ya kita lihat aja lah. Pokoknya Boy mah yang penting doa yang terbaik aja. Kalau apapun yang terbaik itu oke. Ini salah satu yang selalu ngeledek, boleh dong? Tuh, ngeledekin Boy William mulu. Always. Ya gitu, tapi ya pokoknya doa yang terbaik aja. Apapun yang terbaik di dunia ini pasti kita aminin aja dan why not gitu kalau yang terbaik ya. Sementara kehidupan asmara Ayu Ting Ting masih belum pasti, Ayu pilih fokus mengembangkan bisnis kuliner warung Betawi bersama ayahnya Abdul Rozak. Ayu pun memperlihatkan warung makan Betawi Ayah Ojak cabang keduanya yang terletak di Jatiwaringin, Bekasi. Kepada tim Gospot, Ayu menjelaskan ornamen-ornamen yang khas dengan budaya Betawi di warung makan ayahnya. Iya, hari ini grand opening warung ayah. Jadi sebelum kerja aku sempetin mampir sini dulu, ini buat warung ayah di sini cabang kedua. Bismillah, semoga sama kayak di Depok, amin. Sebenarnya sih konsepnya biasa ya, tadi saya bilang gitu ya. Udah ngeplong terbuka gini aja gitu. Ini masih lebih lega sebenarnya, lebih banyak bisa masuk orang gitu ya. Terus kalau kayak di sini lesehan konsepnya. Ini ada karaoke-nya juga. Jadi kalau yang bisa nyanyi boleh. Dan kayak di sini biasanya buat orang kantoran katanya tadi ya. Ini iya ada AC-nya lah. Lebih dingin dan lebih adem gitu. Di sini buat orang meeting atau apa bisa. Ada ondel-ondel, ntar juga kita belum datang di ondel-ondel yang gede. Ada pokoknya khusus orang Betawi. Namanya orang Betawi ya pasti rame. Terus saya mau taruh apanya, lenong kayak apa kayak saya taruh aja ntar. Iya nih, aku nggak tahu nih kalau ini Pak, ini ayah nih kayaknya. Ini ayah nutupin pakai sangkar burung apa dia, gue nggak tahu, dia nggak paham. Tapi adem sih, nggak panas. Ini belum tahu nih konsepnya apa nih, gue nggak paham. Ntar kali mau dirapihin lagi. Berbagai macam menu tersedia di warung makan Ayah Ojak ini. Tanpa malu-malu, Ayah Ojak turun tangan memantau langsung dan melayani konsumen yang datang. Kalau warung ayah, memang ayah yang mantau. Ini dapur ayah, ini singgah sananya ayah. Dapurnya aja ngeplong gini aja kan, nggak ribet. Ya nggak boleh kotor memang. Dapur, toilet, semuanya harus bersih. Itu yang paling penting. Ini fans beratnya Ayu. Mama, Ayah mau buka di Bang Haji ya udah lebih dekat ya. Kalau Mama favoritnya di sini pecak ya, Ma. Pecak gurame. Kebetulan baru di tempat Ayah aja nyobanya. Karena Ayah yang bikin, makanya kita mau datang. Iya. Ya senangnya gitu sih ya, emang hobi ya susah. Kalau persiapan sih cuma 2 minggu nih ya. Ayah mau gini aja deh, sederhana tapi yang bisa nikmat aja gitu. Menu barunya jengkol berontak. Nah Ayah sebut jengkol berontak karena itu kan jengkolnya memang campur-campur. Jadi benar-benar menu yang namanya bikin sendiri, nggak nama-nama yang udah ngetren. Ya udah kita bikin nama yang asing aja gitu. Dia ntar kadang ada aja idenya, kayak kemarin dia bikin jengkol berontak nih baru juga kan, termasuk yang baru gitu. Sebelum dibikin di warung, dicobain dulu sama kita orang-orang rumah. Enak gak? Kalau enak Ayah bikin nih di warung gitu. Terus ada ciri khas dari warung Ayah Ojak itu ada pisang gorengnya. Pisang gorengnya tuh enak banget. Wah pokoknya gak ada yang ngalahin deh pisang goreng Ayah. Dan harganya juga masih sangat terjangkau kok. Ayah itu ciri khasnya nih, mohon maaf ya. Kalau di warung Ayah teman-teman,
Ayah itu nggak nerima QRIS, ayah itu nggak nerima debit, ayah nerimanya cash. Cash only, mohon maaf namanya yang jualan orang tua. Jadi dia udah maunya terima duit di depan mata, dia nggak mau ribet. Sebagai anak, Ayu mengaku bangga atas konsistensi ayahnya yang tetap terjaga dalam berbisnis kuliner Betawi ini. Terbukti, ayah Ojak bisa membuka cabang warung makannya untuk yang kedua. Iya, kalau orang jualan pasti kan pengen punya cabang yang banyak ya. Tapi kalau saya gini, yang penting rame aja dulu gitu. Mau 1 cabang ataupun 2 cabang, yang penting setiap harinya rame gitu. Karena kan ini masakan rumahan kan, masakan Betawi yang pasti setiap hari orang makan. Ayah mah alhamdulillah konsisten gitu ya, karena kan ayah juga kan udah nggak kerja kan, udah pensiun gitu. Jadi dia fokus di masak gitu sekarang. Jadi ya kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu. Senang banget ya, tapi Ayu mah awalnya mah nggak boleh, ayah ngapain sih capek-capek. Tapi karena ayahnya udah terbiasa kerja, jadinya nggak enak kan kalau di rumah aja. Ya Sipa juga gitu, ya pada senang aja anak-anak. Ya ide seada-adanya dia deh ya. Tapi ya rame gitu, malah rame gitu dibandingkan kita dulu anak-anaknya konsep A, B, C, D gitu, kayak ribet gitu, riwah. Ya begitu gitu. Giliran dia, maksudnya ayah yang ya udah biasa aja, apa adanya aja kita warung, yang penting bersih tempatnya, kita juga bikinnya bersih, dapur kita kelihatan orang bisa ngeliat, ya udah gitu. Makanya di sini alhamdulillah kita tambah menu yang masyarakat senang dan juga menikmati gitu ya, dan harganya pun kita nggak yang mahal, terjangkau lah. Terima kasih buat semuanya yang udah datang. Ini lancar, rame,